Saya Konstantin Bizanti dari 12 IPA 3 akan mempresentasikan mengenai kasus yang telah saya pilih dalam pelanggaran HAM untuk tugas agama. Kasus yang telah saya pilih untuk tugas ini adalah penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Penculikan aktivis 1997 dan 1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pemilu atau pemilihan umum tahun 1997 dan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Pada tahun 1997 dan 1998, Indonesia mengalami pergolakan yang cukup hebat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah membuat banyak aktivis semakin vokal dalam menyuarakan penolakan pada pemerintah. Keadaan genting menjelang pemilu 1997 dan menjelang sidang MPR 98 ini berbuntut penghilangan orang secara paksa. Sebanyak 23 aktivis hilang pada periode tersebut, 9 di antara mereka dilepaskan kembali dan 1 orang ditemukan tewas. Dan 13 orang lainnya hilang dan belum ditemukan sampai hari ini. Penculikan yang dilakukan oleh aparat negara ini terjadi di Solo, Lampung, dan paling banyak di Jakarta. Selama periode 1997-98, Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal, bernama Leonardus Gilang. 9 orang lepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Dan penculikan itu terjadi pada masa kepemimpinan Jenderal Tertinggi ABRI Wiranto. 9 aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Jakarta 4 Februari 1998. Haryanto Taslam. Pius Lustrianang, diculik di Panpan RSCM 2 Februari 1998. Faisal Reza, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta 12 Maret 1998. Rahajo Walujo Jati, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta 12 Maret 1998. Nazar Patria, diculik di rumah susun Klender 13 Maret 1998. Aan Rusdianto, diculik di rumah susun Klender 13 Maret 1998. Andi Arif, diculik di Lampung 28 Maret 1998. Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali berasal dari berbagai organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa. Ke-13 aktivis tersebut adalah 1. Petrus Bima Anugrah, mahasiswa Universitas Erlangga, dan STF Driyakara, aktivis SMID, hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998. Herman Hendrawan, mahasiswa Universitas Erlangga, hilang setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta 12 Maret 1998. Suyat, aktivis SMID, hilang di Solo pada 12 Februari 1998. Wiji Tukul, penyair aktivis Jaker, dia hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998. Yani Afri, sopir pendukung PDI Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam pemilu 1998, sempat ditahan di Makodim, Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 26 April 1997. Sony, dia adalah sopir teman Yani Afri, pendukung PDI Megawati, hilang Jakarta pada 26 April 1997. Dedi Hamduri, pengusaha aktif di 3P dari dalam kampanye 1997 dan dalam kampanye 1997 Mega Bintang, hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Noval Al-Katri, pengusaha teman Dedi Hamdun, aktivis 3P, hilang Jakarta pada 29 Mei 1997. Ismail, ia adalah sopir Dedi Hamdun, hilang Jakarta pada 29 Mei 1997. Ucok Mundandar Sihaan, mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998.
Hendra Hambali, siswa SMU, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta 15 Mei 1998. Yadin Muhyiddin, alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan Polres Jakarta Utara, hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998. Abdul Nasar, di kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta. Ada banyak hak-hak asasi yang dilanggar dalam kasus ini. Beberapa di antaranya adalah hak dalam mengemukakan pendapat, hak untuk hidup, penghilangan secara paksa, dan penyiksaan. Sekian presentasi saya mengenai kasus yang saya pilih. Terima kasih.